Oppo Find X9 Pro dan Vivo X300 Pro. Bagi Anda yang masih bingung memilih kedua HP tersebut, yes, Anda berada pada video yang tepat. Menuju pertengahan tahun, apakah kedua HP ini masih worth it? Setengah tahun lalu saya juga bingung menentukan pilihan antara kedua HP tersebut. Dan pada akhirnya saya pilih Oppo Find X9 Pro. Ya, saya kira ini HP paling all-rounder. Namun nyatanya saya salah. Senjata utamanya malah menjadi kekurangan yang sulit diterima, terutama untuk para konten kreator. Penasaran? Ikutin terus video ini dari awal sampai akhir. Sebagai pemanasan, mari kita intip skor kedua HP ini pada web Dexomark. Web ini bagi sebagian orang selalu menjadi andalan, sebagai referensi seberapa ganas kamera pada sebuah smartphone. Wow, coba lihat. Vivo bertengger di pucuk pada urutan kedua. Bentar, Oppo di mana nih? Iya, meski Oppo berada di posisi bawah, namun skornya tidak terpaut jauh. Hanya beda 5 poin aja. Tapi, pada pengetesan nyata, apa Oppo benar-benar di bawah? Nanti kita kupas. Kedua HP ini memiliki bahasa desain yang berbeda. Oppo hadir dengan layout kamera yang mengotak dan sedikit lebih kecil dari Vivo. Sedangkan Vivo masih sama dengan seri pendahulunya, hadir dengan bump kamera besar di tengah. Layout kamera yang lebih kecil pada Oppo membuat sedikit lebih nyaman ketika digenggam. Tapi ini masalah selera, keduanya tampak solid ketika dipegang. Untuk dimensi, berat dan bezel tidak akan dibahas. Karena hanya beda sedikit saja, sebagai gantinya saya munculkan perbandingan pada web GSM Arena. Pada bagian frame, keduanya menggunakan bahan aluminium, dengan Armor Glass pada Vivo dan Gorilla Glass Victus 2 pada Oppo. Kedua HP ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69. Artinya, kedua HP ini sudah pasti tahan debu, air, sampai air bertekanan tinggi. Paling yang membedakan, Vivo hadir dengan 3 warna. Sedangkan Oppo hanya 2 saja, putih dan abu. Keduanya memiliki satu button pada samping kiri. Oppo menamakannya Snap Key dan Vivo menamakannya Shortcut Button. Kita lanjut lagi ke perbedaan keduanya. Oppo memiliki shutter button, fungsinya untuk mengontrol kamera. Tekan 2 kali untuk membuka kamera, slide untuk zoom in dan zoom out, dan tekan untuk mengambil gambar. Vivo tidak memiliki shutter button, namun shortcut button pada Vivo lebih fungsional. Shortcut button Vivo bisa di-custom membuka aplikasi, yang dimana Oppo tidak bisa. Snap Key Oppo hanya bisa untuk shortcut ke beberapa fungsi standar aja, tidak sefleksibel Vivo. Sebelum kita menyantap hidangan selanjutnya, mari kita intip pendapat para netizen terhadap after sales kedua HP ini. Ya, kita udah keluarin duit belasan juta, masa after salesnya buruk? Rugi dong. Yang belum tahu, Vivo dan Oppo masih satu grup, BBK Elektronik. Di Indonesia, reputasi after sales kedua brand tersebut dikenal baik, terutama untuk jajaran HP flagshipnya. Masuk hidangan selanjutnya, kita akan bahas sedikit masalah software. Origin OS versus Color OS. Bagi saya pribadi, OS itu nomor uno. Terkadang hardware pas-pasan, kalau OS-nya juara, ya bisa smooth juga. Contohnya Huawei. Makanya, salah satu pertimbangan saya memilih Oppo ketimbang Vivo. Salah satunya karena Color OS. Saya menduga Color OS akan lebih baik ketimbang Origin OS. Karena Color OS udah lama hadir di Indonesia. Sedangkan Origin OS baru debut pertama kali pada Vivo X300 Pro. Ya, namanya juga barang baru, pasti banyak penyesuaian. Ini hanya opini saya loh ya. Dan, tahu nggak? Saya sedikit keliru masalah OS ini. Beli kedua HP ini pasti ingin senjata utamanya maksimal, yaitu fotografi. Nah, di Vivo X300 Pro ini, AI fotografinya sangat powerful. Ya memang, di Oppo pun ada sentuhan AI untuk fotografinya, tapi tidak sepowerful Vivo. Tapi, Oppo punya AI Mind Space, yang tentu Vivo tidak punya. Fungsi AI Mind Space ini, singkatnya seperti asisten pribadi yang siap mencatat apapun yang kamu lihat. Caranya seperti Anda mengambil screenshot, namun AI akan merekam dan mencatat apa yang menurut AI penting. Merangkumnya, mengkategorikannya, bahkan bisa membuat pemberitahuan jika yang ditangkap adalah jadwal tiket. Ya, bagi sebagian orang pasti ini sangat berguna. Namun bagi saya pribadi, nampaknya lebih butuh AI fotografi yang powerful milik Origin OS. Di sini sudah jelas ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Dan masalah konektivitas, sama-sama udah bisa connect ke iPhone dan ke komputer. Saya tidak bisa banyak bicara masalah software ini, karena harus mencoba sendiri untuk merasakan feel-nya. Namun gambaran singkat saja, Color OS Oppo sangat smooth dan tidak pernah ada kendala. Koneksi ke perangkat lain seperti ke iPhone dan ke komputer lancar.
Bahkan transfer file ke komputer lewat O+ Connect sangat cepat. Kirim file belasan giga sangat cepat dan lancar. Ngomongin display, keduanya udah sama-sama bagus. Pakai LTPO AMOLED dengan refresh rate yang bisa menyesuaikan dari 1 sampai 120 Hz. Paling bedanya cuma di peak brightness-nya aja. Vivo di 4500 nits dan Oppo di 3600 nits. Tapi di pengetesan nyata, Oppo terlihat sedikit lebih terang ketimbang Vivo. Dan ini adalah sampel warnanya. Keduanya bisa menampilkan warna yang bagus, terang, dan dalam. Nah, kalau masalah performa, meski pakai chipset yang sama, performa kedua HP ini ada sedikit perbedaan. Simak terus buat tahu siapa pemenangnya. Di skor Antutu beda 130 ribuan dan dimenangkan Oppo. Pada pengetesan Geekbench beda tipis unggul Vivo. Lanjut ke pengetesan storage. Nah, ini menarik. Hasil tes sekuensial menunjukkan hasil yang mirip. Ya, beda tipis lah. Tapi, hasil tes read speed random access-nya beda hampir 2 kali lipat. Mungkin ada yang bertanya random access itu apa? Dan apa bedanya dengan sekuensial? Jadi, sekuensial itu kemampuan storage untuk membaca dan menulis file besar secara berurutan. Misalnya copy file 20 GB, install game besar, dan rekam video 4K. Sedangkan random access itu adalah kemampuan storage untuk membaca dan menulis banyak file kecil di lokasi yang acak. Misalnya membuka aplikasi, loading game, dan booting system. Jadi, dalam penggunaan sehari-hari lebih sering melakukan random access dibanding sekuensial. Sehingga, skor random access yang tinggi membuat membuka aplikasi lebih cepat, multitasking lebih responsif, dan loading data kecil lebih cepat. Tapi tunggu dulu, perbedaan ini akan terasa ketika buka aplikasi berat, restore file backup besar, dan ketika storage mulai penuh. Jika hanya scroll media sosial, foto dan video biasa, dan gaming yang lebih dibatasi GPU dan CPU, tidak akan terasa perbedaannya. Dalam penggunaan sehari-hari, paling perbedaannya kalau Vivo buka aplikasi 0,6 detik, maka Oppo 0,8 detik. Artinya dalam penggunaan nyata selisih yang terasa biasanya jauh lebih kecil daripada selisih angka benchmarknya. Dalam pengujian 3D Mark di sini Oppo unggul selisih sedikit saja dibanding Vivo. Namun pada pengujian CPU throttling Vivo lebih stabil, lagi-lagi selisih sedikit dibanding Oppo. Dalam pengujian nyata bermain game, Oppo lebih unggul atas perolehan rata-rata FPS sedikit lebih besar dengan suhu lebih dingin dibanding Vivo. Ya, angka-angkanya hanya selisih sedikit saja. Jadi jangan terlalu khawatir masalah performa. Kita simpan pembahasan kamera pada bagian akhir video. Kita lanjut dulu ke hidangan selanjutnya, kita akan bahas masalah baterai. Nah, kalau masalah baterai, Oppo juaranya. Oppo hadir dengan standar baru, HP flagship dengan baterai jumbo. Ya bener juga, buat apa HP kenceng, tapi nyawanya cepet habis. 7500 mAh. Wow, ini baru beneran flagship. Dengan 80 watt super puck charging dan 55 watt wireless charging. Baterai monster ini dan kekuatan charger yang sepowerful ini membuat PD seharian tanpa harus mikirin casan. Dan untuk Vivo ditenagai baterai 6510 mAh. Ya jelas, baterai Vivo juga bukan baterai yang kecil. Keduanya akan sanggup mengcover penggunaan harian yang normal. Ya kalau dipakai main game, keduanya pasti butuh dicas. Meski datang dengan baterai yang lebih kecil, tapi Vivo hadir dengan charger yang lebih tangguh. Charger bawaan Vivo berkekuatan 90 watt. Jelas ini sangat kencang sekali. Anda tinggal mandi sebentar, pasti baterai udah keisi penuh. Kabar baiknya, keduanya sudah bisa bypass charging. Berikut pengujian drain test beberapa HP flagship yang ada di pasaran saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat videonya ya. Masih kelamaan guys. Saya cut aja sampai ada HP yang meninggal duluan.
Oke, jelas ya adik-adik, Oppo sang juaranya. Oke, kita lanjut santap lagi hidangan selanjutnya. Segmen speaker lagi-lagi Oppo juaranya. Masalah ini saya sudah bandingkan head to head ketika akan meminang si Find X9 Pro. Saya rasa speaker Oppo lebih mantep bassnya dan lebih solid aja. Tapi sulit sekali membedakan dalam video seperti ini. Anda harus coba langsung sendiri, dengarkan dengan kuping sendiri. Ya, perbedaannya tidak seperti langit dan bumi juga, tapi tetap saya pilih Oppo. Oke, akhirnya kita sampai di menu santapan terakhir, kamera. Saya akan membawakan menu ini dengan sedikit berbeda, karena segmen kamera ini adalah segmen paling fleksibel menurut saya. Jadi saya tidak akan membahas hasil foto secara teknis. Kalau ingin bahasan secara teknis, mungkin channel sebelah seperti kayak 2G atau Jagat Review lebih pro. Di segmen ini saya hanya akan menampilkan hasil foto kedua handphone ini, dan Andalah yang akan menilainya. Karena hasil foto adalah selera, dan selera orang berbeda-beda. Terkadang kita memakai filter untuk membuat hasil foto yang jernih sedikit menjadi blur, atau mengedit hasil foto kita yang jernih dan terang menjadi sedikit gelap. Ini dinamakan selera. Oke, silakan duduk manis. Simak dan nikmati hasil jepretan kamera kedua handphone ini. Jangan lupa komen Anda lebih suka hasil Oppo atau Vivo dan sertakan alasannya. Saya spill kekurangan yang saya singgung sebelumnya untuk Oppo Find X9 Pro ya. Pertama, menurut saya untuk AI kameranya kurang mantap dibanding Vivo. Kedua, shutter speed ketika mengambil gambar terkadang ada sedikit miss, terutama saat low light. Masalah ini sebetulnya sudah saya temukan sebelum beli handphonenya. Saya tes dengan mengayunkan handphone kemudian mengambil gambar. Hasil di Vivo lebih bagus, iya memang hasilnya pasti dibantu AI, tapi tetap lebih bagus di Vivo intinya. Terakhir, ini mungkin terjadi di semua Android. Hasil upload ke sosial medianya terkompres parah. Sudah direkam dulu pakai kamera bawaan, terus diupload hasilnya tetap jelek. Padahal kalau dilihat di galeri, hasil video bagus dan smooth.
Saat upload pun, saya pastikan jaringan aman, tapi tetap kurang maksimal ya gengs. Starting with front-facing camera, I am recording 4K 60 FPS on both, and I must say that I think the Vivo is just a little bit too sharp. Oppo seems a little bit more natural. But let's have a look at the portrait mode now. And this is the portrait video mode, and I think I prefer the quality on the Vivo. However, the colors are more natural on Oppo. As usual, we're starting on the selfie cameras. Both of these are at 4K 30 and both can do 4K 60 as well. They're both set to their widest field of view and both of them allow you to punch in if you want. They've also both got autofocus, which I absolutely love to see, so you can take group shots with these or get up real close if you're a weirdo. I'm using the built-in mics. You'll see a little icon down on the screen telling you which one you're listening to. It's quite windy today, so I'll be interested to see which one handles. This time I'm going to check the quality in just a little bit darker conditions. This is the ultra wide angle. I am recording 4K 30. Switch into the main camera. It is very windy, so it will be good to see
which one handles wind a little bit better. So this is stabilization, switching to ×2, just a digital crop, and then we got 3.5 optical zoom on Vivo and ×3 on Oppo. That looks good. Let's switch back to ultra wide angle. Test of the video zoom in low light conditions. This is the ultra wide. Here's the main camera. 3 times on Oppo, 3.5 times on Vivo. Can use this sign in the distance and push the Oppo out to its maximum, which is 18 times, and the Vivo can go to 20 times. Looks like the Vivo's lots clearer. We'll have to see how the Oppo looks once the video is processed. Now just a low light test of the video stabilization. I'm walking along and both phones are on the ultra wide camera. Now here's a quick jog. This is the main camera of each, walking along normally, and here's a quick jog. And finally we'll switch to the telephotos. So 3x on the Oppo, 3.5x on the Vivo. Oppo should win this. But here's walking along normally, and here's a quick jog. Bagus, keduanya sama-sama bagus. Tinggal tentuin berdasarkan desain. Tinggal tentuin berdasarkan kalian lebih rela keluarin duit segede gitu untuk brand Oppo atau Vivo. Dan ya itu yang tadi sisanya, baterai sama speaker. Betul. Dia lebih menang. Gitu. Tapi kalau baterai sama speaker kalian tidak masalah keduanya, ya udah berdasarkan yang tadi aja. Sama aja. Brandingnya lebih rela lebih rela ngasih duit ke Oppo atau Vivo, atau ya udah desain. Gitu. Oke. Sip. Sip. Dah, segini aja ya. Terima kasih.